Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis IT serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Saya Juniarti selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari yaitu Faradiba, Devi Hanan, Muhammad Farhan, dan saya sendiri Juniarti. Langsung saja ke penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jenis-jenis media belajar. Yang pertama itu ada media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Adapun macam-macam media visual yaitu gambar atau foto, peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta atau Google. Dan yang kedua ada media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja karena media ini hanya berupa suara. Macam-macam media audio. Yang pertama ada laboratorium bahasa radio, yang kedua alat perekam pita magnetik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faradiba. Media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Ada macam-macam media audiovisual menurut Jamarah. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada audiovisual murni dan yang kedua ada audiovisual tidak murni. Klasifikasi media pembelajaran menurut ahli. 1. Setiosari dan Sikabuden 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi. Media pembelajaran dua dimensi merupakan media yang penampilannya menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi. Media pembelajaran tiga dimensi merupakan media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang dan lebar, dan juga tinggi tebal serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Yang ketiga, ada media pandang diam. Media pandang diam adalah media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Baiklah, materi berikutnya disampaikan oleh Muhammad Farhan. Akan melanjutkan penjelasan materi dari Faradiba. Yang kedua yaitu ada Sulaiman. Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai berikut. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media audio visual, yang keempat ada media audio motion visual, yang kelima ada media audio still visual, dan yang terakhir ada media audio semi motion. Selanjutnya ada Muri Thomas. Muri Thomas mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh, yaitu yang pertama pengalaman langsung, yang kedua pengalaman tiruan, yang ketiga pengalaman dari kata-kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Hanan. Selanjutnya ada dari Gerlach dan Early.
Gerlach dan Ely mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, ada media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Lalu yang kedua, ada media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok. Dan yang ketiga, ada media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Nah, kemudian ada dari Rudy Bridge. Rudy Bridge mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Yang pertama ada media audiovisual gerak, dan yang kedua ada media audiovisual diam, dan yang ketiga ada media audio semi gerak, lalu yang keempat ada media visual gerak, dan yang terakhir ada media visual diam. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah hasil diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.